korupsi di perusahaan saya. Bukan maksud saya begitu, Pak. Saya kan mau jelasin semuanya, Pak. Tapi kamu sudah saya anggap sebagai tangan kiri saya. Tangan kanan harusnya, Pak. Saya kan Kidal. Oh iya. Tapi bukan... Kamu lupa saya keluarga Nyi Roro Kidal? Kidul. Tapi saya tidak pernah mencuri, Pak. Semua karyawan di kantor saya bilang kamu pelakunya. Kamu berani mencuri karena di negara kita hukuman buat koruptor itu terlalu ringan, kan? Bapak cari frame sendiri aja. Jangan ke saya. Saya nggak mau tahu. Kemasi barang-barang kamu. Kamu angkat kaki sekarang juga. Tolong, Pak. Saya mau bekerja apa lagi kalau saya tidak bekerja di sini? Kamu bingung mau bekerja apa? Iya. Kamu bisa ikut dengan mereka. Tepuk tangan. Biar kamu tahu rasa susahnya mendapatkan kepercayaan dari perusahaan sebesar ini. Itu masalahnya, Pak. Ketika saya kembali, saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Oke. Bisa-bisanya. Bang, udah biasa emang kalau dipecat dari kerjaan mah. Loh, kok tahu? Iya tadi saya sempat dengerin abang ngomong. Nggak mungkin. Bang, setiap permasalahan pasti ada jalan. Ada jalan setapaknya. Bang, saya kebetulan jual minuman. Kalau abang minum minuman saya, pasti abang langsung enjoy. Oh ya? Saya nih bang, saya ada teman saya. Dia baru seteguk bang, dia langsung gini. Baru seteguk? Ya, Udah lincah gitu? ya, makanya belilah minuman seteguk, enjoy. Bingung nggak ya? Abang bisa enjoy. Minum enggak. Tapi kan aku sedang berpuasa. Salah trilili, tring tring tring. Abang minumnya jangan sekarang. Abang minumnya jangan sekarang. Ntar malam aja sambil dengerin house music. Yeah. Oh gitu. Udah beli Pasti aja. abang langsung enjoy. Vidi anak baik. Kayaknya langsung gue di kanan dah. Hah? Kan gue yang baik. Ya lu sana. Ngalah-ngalah aja ngalah, sabar sih. Repot ya. Tahu, lu Salah. di sini. Ngatur aja lu. Salah trilili. Vidi. Vidi kamu anak baik. Oh, tidak. Kamu jangan sampai batal puasa. Dengerin bidakara yang mungil ini. Apakah minuman ini memabukkan? Oh, Ini tidak. mabukkan enggak? Astagfirullahaladzim, enggak ada mabok. Enggak ada mabok. Gue jublak. Gue Saya tidak mau bilang. Saya tidak mau bilang ini memabukkan atau tidak. Tapi minuman ini adalah minuman enjoy. Udah. Ini Enjoy. Tapi kamu jangan meminumnya. Tadi kamu Bapak minumnya malam aja. Jangan sekarang, Pak. Itu haram, Vidi. masa setan jatuh. Bagaimana? Masa setan kecil? Ntar dulu. Beruntung. Masa setan siang-siang dandan? Baru jam berapa lo, Tan? Tidaknya setan yang jahat. Paru-paru. Deh, ambil aja tuh beli. Masa setan mau bisikin nggak nyampe? Setan, makanya lo naik kursi ngapa? Lo naik kursi. Ya gimana gue denger lu bisikin kayak nggak nyampe. Iya, sakit. Tuh, nih begini dah. Udah, lu ambil, lu beli buat malam, buat ngilangin stres lu. Jangan. Vidi sayang, jangan dengar kata jin seuprit itu, jangan ya. Sama. Lu kan juga sama. Aku lebih dikit. Iya. Udah beli aja. Ah, Minum, biar enak. aku Jangan. Buat ngilangin stres. Bang, dengerin saya. Abang gak usah beli. Nah. Cobain aja dulu. Tuh. Nanti kalau abang cocok, abang panggil Neng. Jangan, Vidi. Jangan seperti lagu. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Jangan, Vidi. udah. Kalau gitu, aku mau minum ini aja. Jangan. Bisa menghilangkan Nih, pikiran. Kamu makan ini enak banget. Jangan. Jangan. Sayap lu ribet. Iya.
Siap lu gue tepungin juga lu. Kayaknya aku akan minum ini aja. Oke, jangan Vidi. Astagfirullahaladzim. Itu tuh sayap lu. Aku akan minum ini aja, gak apa-apa. Iya ini aku udah di kafe. Hah? Gimana dong? Hah? Ya udah. Kalau gitu aku di sini aja. Ingat aku waktu jadi manusia kayak gitu ya. Ini ceritanya gue mabuk ya? Belum. Mabuk ya? Belum. Enggak ada. Orang mabuk sih bebas. Bosan ya. Ya kan lu gak minum. Nggak minum. Oh, pala lu kayak kentang. Astagfirullahaladzim. Aku tidak ingin minumnya. Karena itu memabukkan. Halo? Oh yaudah, aku tunggu di sini aja ya. Oh iya. Mbak, dompetnya dilempar. Mas, saya mau order makanan boleh? Boleh. Ya, saya order makanan Iya, ya, iya. Mas ya. Boleh. Oke. Apa? Udah lah. Kan tinggal gini doang nih. Iya. Hah? Dompetnya jatuh. Belum, dia mau pergi. Hah? Dia mau pergi. Dia masih Dia nggak pergi. Saya di sini aja. Ah, dompetnya jatuh. Ambil. Kalau aku ambil, Ambil aja. Jangan Vidi. nanti ya. Oh pengen adegan Enjoy kan, minuman enjoy. Ya. Bang, dari tadi saya tungguin abang taruh di meja. Iya, Ini kan minuman enjoy, Iya, Bang. nanti saya minum dulu. Iya, jangan Sabar taruh ya. meja dong. Kamarnya jangan kunci terdalam. mau bebersih. Mau bersih. Hah? Kalau aku ambil, aku dibilang pencuri. Tidak. Vidi, kamu jangan ambil Vidi. Kalau kamu ambil, bagi dua sama aku ya. Aku ambil atau tidak? Udah. Mas, Kamu ambil Mas aja. lihat dompet aku nggak? Gimana? Ambil aja. Lihatnya ke matanya, jangan ke tempat yang lain. Ke dompetnya, jangan ke dompet. Ah, Cocok. dompetnya Udah lu ambil aja. Jangan. Kan lu habis di PHK. Jangan kembalikan pada dia. Kurang-kurangin. Kembalikan pada dia Vidi. Jangan Vidi. Jangan Vidi. Jangan. Kepentok. Aduh, Balikin. Mbak, dompetnya ini bukan? Ini, Iya. aku menemukannya. Ya terima kasih. Ini masih lama nggak ini? Aku mau isoma. Cepetan deh. Sebentar, saya telepon suami saya. Sorry aku telat. Yang dari tadi dompet aku hilang loh. Dompet kamu hilang, udah ketemu. Kalah Trili. Ceraikan istrimu mas. Lu malaikat baik. Lo ke situ, lo ke situ. Lu malaikat baik. Tadi dompet aku hilang sayang. Terus? Ditemuin. Dapat. Comot aja Ada lu. banget tuh setan nih. Walu. Setan Jelalatan banget. Setan bosan di kerangkeng tahu. Iya, ini saya tuh. Kun sampah. Tadi dompet aku tuh ditemuin sama Sama dia saya, Pak. sayang. Siapa yang nemuin? Ini Vidi. Nemuin aku, ini Dia dompet adalah aku. mantan karyawan aku yang baru aku pecat. Bukan. Dia adalah. Dia adalah CEO Pak. Oh lagi. Si orang itu yang tadi. Lo yang menyamar. Iya dia udah nyelamatin kamu yang sayang. menemukan Iya dompet dia yang istriku? nemuin. Aku juga menemukan. Dua Anak-anak dua anak. Bagaimana? Weh, aja lu gak ngerti. Weh, aja lu. Apakah Ya sayang dia udah baik sama aku. Anda mau mengadopsi? Sepertinya saya ingin mengucapkan terima kasih dengan Kenapa, Pak? mengajak kamu kerja lagi di perusahaan saya. Oh, Kan? Anda sudah memecat saya. terima kasih dong. Terus saya dikerjakan lagi. Ya, Nggak mau. please lah, tolonglah kerja sama saya. Gimana ya? Tolong. Kok jadi jahat sih? Saya udah di CEO. Ya terus kamu maunya apa kalau nggak mau kerja lagi sama dia? Tolonglah, please lah, tolonglah kerja. Kamu mau aku apa? Nih, bakar dia. Udah merah, udah merah. Udah, kalau gitu saya mau kerja lagi sama Mas. Mas siapa? Sama Mas siapa? Malhayati. Baiklah kalau begitu, kamu bisa bekerja mulai besok. Oke, Besok. makasih ya. Sekarang aja. Dan kamu akan saya naikkan pangkatnya. Jadi apa? Jadi OB di kantor. Yes. Sama aja sih Pak. Bapak jadi OB, nak. Jadi OB. Setan, kita nggak berhasil goda dia. Ayo kita goda Pak Ustadz. Cabut.
tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong. Gimana Ustadz melihat tadi ada yang buruknya, ada yang baiknya, ada amal baik, ada amal buruk. Gimana Ustadz? Sebenarnya begini, manusia itu tidak luput dari godaan. Dari depan, angan-angan, dari belakang masa lalu tidak bisa move on. Dari sebelah kanan, dari kebaikan sehingga jadi sombong. Dari ke kiri adalah godaan untuk melakukan keburukan. Maka dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi ada yang tidak bisa digoda. Dari mana Ustaz? Bagian orang yang menghadap ke atas dengan berdoa. Dan orang yang bersujud untuk mengingat Allah. Masya Allah. Jadi jangan pernah putus bersujud dan minta sama Allah ya Ustaz? Iya. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang mau nanya sekarang? Yang perempuan lagi boleh ya? Boleh, silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rala Slihanur, izin bertanya Pak Ustadz. Ada gak sih Pak Ustadz amalan yang bisa kita lakukan supaya kita dijauhkan dari godaan syaitan? Ada 3. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ustaz, bingung dia, silakan Ustaz. Ada 3. Yang pertama senantiasa ada wudu. Orang yang senantiasa ada wudu, maka dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. Maka setiap batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Makanya para penghafal Quran itu senantiasa dilindungi oleh Allah. Karena beliau senantiasa ada wudunya. Ntar ngaji, ntar murojaah dan sebagainya. Makanya orang yang senantiasa ada wudu susah untuk digoda oleh setan. Yang kedua, orang senantiasa menjalankan ibadah puasa. Orang berpuasa itu menyempitkan saluran di mana lewatnya godaan setan itu. Kan setan itu kan mengalir dalam diri manusia sama dengan darah. Oh iya, bisa masuk ke darah juga. Jadi ketika ada orang berpuasa, maka tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat, berbuat untuk dosa. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa baca Quran. Baca Quran, Masya Allah. Ayat kursi, tahu nggak kenapa ayat kursi menyebabkan setan kabur kemana-mana? Karena ada 17 nama Allah dalam 1 ayat. Sehingga susah untuk digoda. Masya Allah. Ini termasuk puasa sunnah misalnya Senin Kemis. Puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah. Baik, tepuk tangan Ustaz Maulana. Ini ilmu banget kalau kita mau terhindar dari godaan setan. Dari godaan setan ya. Baik, jadi baca Quran tadi. Iya, baca Quran. Jaga wudu. Dan terus ibadah ya Ustaz. Puasa juga tadi ya, Masya Allah. Ada yang mau nanya lagi? Nah, laki-laki sekarang. Boleh, silakan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samuel Aslam. Izin bertanya Pak Ustadz, kan seringkali dalam kehidupan kita seringkali tuh kita merasa gagal Pak Ustadz. Gimana sih caranya untuk kita bisa sabar menerima kegagalan dan sadar akan kapasitas diri kita? Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaannya dulu. Ini sebenarnya gini, kegagalan itu kembali dulu pada diri kita. Yang pertama, terima takdir Allah. Karena bisa jadi itu cara Allah untuk memindahkan kita ke tempat yang jauh lebih baik. Seorang bayi dalam perut ibunya harus keluar. Mungkin dia merasa nangis kan. Semua bayi itu nangis waktu dikeluarkan dari perut ibunya. Tapi pada endingnya dia senang berada di dunia. Artinya tidak semua yang buruk menurut kita bisa jadi baik menurut Allah. Ya. Yang kedua, bermuhasabah. Kok aku bisa gagal ya? Mungkin kamu kurang persiapan. Karena kita harus mempersiapkan diri sebelum berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, tetap optimis. Baik sangka akan hidup. Itu. Masya Allah. Baik sangka dalam hidup. Dan yang buruk menurut kita belum tentu itu yang buruk sebenarnya. Dan siapa tahu Allah berikan terbaik ya. Yang terbaik. Yang terbaik. Masya Allah. Sekarang kita mau lihat ini ada apa Anwar. Banget deh nih makanan Korea nih enak banget. Ya ampun, ini mah kalau ada di Indonesia cocok banget nih pasti buat buka puasa nih. Lagi liatin apa sih? Fokus banget sama handphonenya. Fokus mah ke aku. Iya dia aku fokus di ke kamu ini loh Kak. Aku lagi ngeliatin nih masakan Korea enak banget. Ini pasti kalau ada di Indonesia cocok banget nih buat buka puasa. Tapi ada nggak ya yang jual di sini?
Ya ampun, kamu gak usah bingung. Aku ngasih solusi buat kamu. Nih ya, Ramadhan ini kan selalu sedia CDA Korean series. Itu tuh udah simple, terusnya praktis, ya kan? Ada juga nih namanya CDA Korean Stick dan CDA Omukbar. Nah, CDA Korean Stick ini punya tekstur tuh yang kulitnya crispy ya. Terusnya isian sosis ikan ditambah sama keju yang bener-bener lumer. Pokoknya enaknya daebak. Sosis ikan, Kak. Iya. Aku baru denger tuh Kak ada sosis ikan. Ah, kamu mau kemana aja sih? Makanya gaul dikit dong. CDA Korean Stick ini ya, cita rasanya tuh bener-bener asli Korea. Terus nih, tekstur di dalamnya tuh bener-bener lembut banget. Luarnya tuh crispy banget. Iya, garing. Terusnya ya, CDA Korean Stick ini ada 2 varian. Ada yang original sama ada yang potato. Ada yang original sama ada yang potato. Wah, Nice. ini enak banget ya Kak. Aku tertarik deh sama CDA Korean Stick Potato deh Kak. Kelihatannya ini kentangnya asli, terus banyak. Tapi kalau CDA Omukbar tuh kayak gimana sih Kak? Nih, aku kasih tahu ya, CDA Omukbar juga itu wajib banget kamu cobain. Teksturnya tuh ya bener-bener lembut banget sama kenyal besti. Terusnya ya, CDA Omukbar ini ada 2 varian. Ada yang cheese sama ada yang varian vegetable, sayuran, ya kan? Terusnya kamu juga bisa ngekreasiin berbagai masakan. Udah gitu nih ya, kamu harus tahu ya kan? CDA Omukbar ini itu masaknya bener-bener super praktis. Bisa langsung direbus, ya kan? Sama kemasan-kemasannya. Soalnya dia tuh udah food grade. Keren banget kan? Nih, tenang. Pasti kamu lapar kan? Aku udah gorengin buat kamu. Serius? Sarah. Udah enak terus praktis banget lagi. Iya. Fix deh aku harus beli yang banyak buat di rumah. Jelas dong harus. Nih, kau pegang ya. CDA Korean Series ini enak itu daebak. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih buat pemirsa yang ada di rumah ya. Selama bulan suci Ramadan ya, CDA juga lagi baik banget karena lagi bagi-bagi THR selama 30 hari penuh di bulan Ramadan. CDA itu ya udah bagi-bagi hadiah ya. Udah ada 5 orang pemenang dari digital activity di sosial media CDA @seafood. Selamat ya buat kalian. Masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat Rp400.000 dipotong pajak. Penonton! CDA Korean Series. Enaknya daebak. CDA ikan olahan bermutu.